Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Tanggapi komentar saudara kita. Pak izin tanya, kalau kita melihat perempuan tapi rasanya biasa saja, netral, apakah energi pengasihan kita ini di atas energi si perempuan? Dan kalau melihat perempuan rasanya kita ingin memilikinya, apakah energi pengasihan kita masih di bawah energi perempuan itu? Soalnya dari pengalaman saya, kalau target mengejar-ngejar itu kitanya sudah netral atau tidak ada rasa lagi. Ya ini harus dibedakan ya. Melihat perempuan itu perempuan mana? Perempuan yang Anda targetkan ya, atau perempuan yang lain gitu loh ya. Kalau perempuan yang Anda targetkan ya, ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan, Anda mentargetkan ya, seseorang ya. Anda mentargetkan seseorang ya, ketika mengamalkan, terus ketika bertemu Anda sudah bisa menghilangkan rasa Anda. Menghilangkan ini bukan menghilangkan total ya, mengendalikan ya teman-teman ya, paham ya, mengendalikan untuk tidak terbawa suasana, untuk tidak larut di dalam suasana. Kan banyak orang itu ya, ketika katakanlah misalkan saya punya target A gitu ya, tiba-tiba ketemu dengan target A, akhirnya hilang akal sehat saya, akhirnya pingin ngobrol lah, pingin gini, pokoknya nafsunya bangkit seperti itu. Itulah yang harus dikendalikan. Lah kalau misalkan kita ini ketemu dengan orang lain, perempuan lain atau cowok lain, kalau misalkan Anda perempuan ya, nah tentunya kalau itu tidak ada rasa ya tidak hilang gitu. Tapi kalau Anda ada rasa, itu juga sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Bisa jadi amalan pengasihan tadi yang mana itu Anda targetkan kepada perempuan si A, ketemu dengan perempuan baru, bisa meluncur ke perempuan yang baru. Itu rumusnya di situ ya. Biasanya seperti itu. Terus juga saya bertanya, saya sedang mengamalkan surat Al-Ikhlas ya, setiap malam sehabis sholat hajat, dan membacanya 77 kali dan Al-Fatihah 11 kali. Tapi saya juga mengamalkan surat Yusuf ayat 4 sehabis sholat 5 waktu. Yang jadi pertanyaan saya, apakah itu tidak apa-apa? Karena mengamalkan sekaligus 2 surat. Nah, amalan Anda ini untuk apa? Ya. Surat Al-Ikhlas 77 kali itu untuk apa? Ya. Surat Al-Fatihah 11 kali untuk apa? Kalau beda fungsi, tidak masalah gitu ya. Masalahnya itu yang sama fungsi gitu loh ya. Ini akan terjadi penyesuaian gitu loh ya. Paham ya? Sama-sama akan terjadi penyesuaian. Misalkan ya, Anda punya motor ya, motor Grand atau Shogun lah ya. Shogun 125 cc. Ya, terus Anda beli spare part Honda. Beli spare part apalagi Yamaha. Terus Anda pasang di motor Suzuki Shogun tadi. Tentunya akan butuh penyesuaian gitu. Karena apa? Tidak satu. Misalkan Anda beli Suzuki ya harus Suzuki gitu ya. Yang Suzuki Shogun. Paham ya? Beda ketika Anda katakanlah baca surat Al-Ikhlas untuk kerezekian, baca surat Al-Fatihah untuk supaya Anda cerdas, terus baca amalan surat Yusuf untuk pengasihan, itu tidak masalah karena tujuannya berbeda dan Anda lakukan juga tidak di waktu yang sama. Ini juga akan mengurangi, ibaratnya amalan yang Anda amalkan itu akan menempati posisinya masing-masing gitu, di dalam tubuh Anda. Tapi kalau amalan itu Anda tujukan hanya untuk satu ya, untuk pengasihan, semua amalan tersebut untuk pengasihan. Nah ini akan terjadi proses ya, penyelarasan ya. Ibarat Anda ini buat sayur gitu loh ya. Nah, itu kan butuh penyelarasan itu ya. Garamnya segini, gulanya segini. Nah itu butuh waktu yang panjang sampai Anda menguasai. Kalau Anda menguasai tidak masalah gitu.
Tapi kalau Anda tidak menguasai, lebih baik tidak usah ambil resiko gitu. Supaya amalan pengasihan yang Anda amalkan itu lebih cepat lagi masuknya gitu loh ya. Nah, terus apa lagi nih? Wirid Asma ya Wadud tanpa puasa 10.000 kali. Apakah dapat mendatangkan kodamnya? Terima kasih. Ya, silakan saja dicoba. Ya, silakan dicoba ya. Anda jangan berandai-andai ya. Jangan berandai-andai ya. Jangan berandai-andai. Ketika mengamalkan sebuah amalan, ya coba saja gitu loh ya. Ya ini kan sama saja ya, zikir tanpa puasa. Saya kepingin punya kodam pengasihan, zikir tanpa puasa, apakah biasa? Ya, coba Anda coba. Anda baca Asma ya Wadud. Ya Wadud. Nah, artinya ini sama halnya dengan Anda ini pingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tapi tidak mau kerja keras. Ya. Dan puasa ini untuk mengendalikan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bangkitnya nafsu Anda. Puasa ini juga memperbesar energi Anda. Nah, kalau Anda hanya tanpa puasa, baca Asma ya Wadud, ya bisa saja. Jangan berharap kodam. Ngapain kita berharap kodam? Ya, berharap Tuhan langsung mengabulkan doa Anda supaya Anda punya pasangan. Ya. Jangan berharap kodamnya lah. Ngapain kita berharap kodam? Anda baca Asma ya Wadud, 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 ya Wadud. 10.000 kali berapa jam? Ya, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. 3 jam lah. Anda baca Asma ya Wadud, ya Wadud 2 jam. Anda puasa itu berapa lama? Kalau puasa sunnah biasa itu ya subuh sampai maghrib, itu berapa jam? Ya itulah perbandingan kita secara logika ya, perbandingan wirid dan puasa itu jauhnya seperti itu. Ibarat bumi dan langit gitu ya. Jadi kalau Anda zikir, wirid, amalan pengasihan kurang maksimal, ya silakan ditambahi dengan puasa gitu. Jadi caranya seperti itu. Kang, kenapa ya pengalaman saya setiap wanita yang lepas dari pengasihan seperti kehilangan arah atau linglung, traumatik dengan pria? Ya tidak ya. Tidak hanya orang kena pengasihan, orang putus cinta ya seperti itu. Orang putus cinta patah hati ya linglung. Ya, bukan karena amalan pengasihan ya, karena cintanya tidak tersampaikan gitu. Ya, karena nafsunya tidak terpenuhi. Ya, sama halnya dengan nafsu Anda, ketika nafsu Anda tidak terpenuhi ya linglung gitu loh ya. Ya, zikir ya Wadud 10.000 kali tanpa puasa bisa menarik sukma. Lo cobaan ya. Anda coba itu loh ya. Jangan hanya komentar saja gitu ya. Anda tidak akan bisa tahu rasanya gitu loh ya sebelum mencoba gitu. Loh, kalau Anda baca Asma ya Wadud sehari 10.000 kali, hanya sekali bagaimana menarik sukmanya? Ya tidak bisa. Kenapa? Anda belum tahu pola energinya gitu ya. Nah, setiap amalan pengasihan itu ada polanya gitu ya. Setiap amalan pengasihan itu beda polanya, ada polanya, beda polanya. Itu yang harus Anda kuasai. Saya mengamalkan amalan mahabbah dari kitab Mujarabat Dairobi, yaitu lakot jakum 30 kali dan sholawat 100 kali. Diakhiri dengan doa. Saya menggunakan sholawat fatih, saya mengamalkan kurang lebih sudah 9 bulan. Sebenarnya saya merasakan target sudah ada perasaan suka kepada saya. Namun terakhir bulan Mei kemarin, semua akun saya malah diblokir. Dengan alasan karena saya tidak direstui oleh tua target. Namun sampai sekarang saya tetap mengamalkan amalan itu. Saya harus bagaimana Ustaz? Si target seolah-olah sudah tidak ada harapan. Seolah-olah dia tidak mau menjalin hubungan dengan saya. Tapi saya juga tidak bisa lepas dari amalan itu. Saya harus bagaimana? Ya tergantung Anda. Kalau Anda yakin ya terus. Kalau Anda ragu-ragu, lah ini kan Anda sudah mulai goyang. Ya, Anda sudah mulai goyang, Anda sudah mulai ragu-ragu gitu ya. Itu adalah hambatan, itu adalah kendala.
Mengamalkan amalan pengasihan, jangan ada ragu-ragu. Kalau Anda ragu-ragu, pasti gagal. Kalau orang terkena pengasihan, tapi dia sadar, apa akan luntur, biarpun nggak diruqyah, mandiri, apakah akan hilang sendiri? Kalau orang terkena pengasihan, tapi dia sadar, orang terkena pengasihan, apakah akan luntur? Nah, luntur tidaknya itu ya tergantung ya. Di dunia ini tidak ada yang abadi, teman-teman. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Amalan pengasihan, jangankan amalan pengasihan ya. Orang katakan cinta itu akan juga luntur kok gitu loh ya. Jadi kita tidak perlu berpikir yang aneh-aneh ya, tidak perlu berpikir yang macam-macam. Apakah Anda sadar atau tidak sadar? Gitu ya. Apakah Anda tahu kalau Anda sadar? Saya misalkan ya, saya seperti ini kan sadar. Tapi apakah Anda tahu kalau energi batin saya lemah atau kuat? Tidak tahu. Orang sadar, ya, sadar bisa melek ya, bisa apa? Bisa beraktivitas sehari-hari. Itu bukan berarti orang itu tidak bisa ditembus dengan amalan pengasihan. Bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya ini energi batin ya. Ya, walaupun katakanlah orangnya sadar ya. Sadar, misalkan bangun itu loh teman-teman. Kalau tidak sadar ini kan ketiduran ya. Ya. Atau linglung nggak sadar. Atau ngelamun itu kan tidak sadar. Ngelamun tidur itu tidak sadar. Itu mudah untuk ditembus. Tapi sadar seperti saya beraktivitas semacam ini, saya sadar. Apakah ini sulit untuk ditembus? Ya tidak juga. Ya, sepanjang energi kita kuat, sukma orang tersebut lemah, ya mudah sekali untuk ditembus. Walaupun katakanlah dalam kondisi sadar. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Oh, ini ada lagi. Maksud penghayatan dan penjiwaan. Saya belum paham. Ya amalkan saja amalan pengasihan itu. Nanti Anda akan paham apa itu penghayatan, apa itu penjiwaan. Penghayatan penjiwaan. Anda cari di kamus bahasa Indonesia. Apa itu penghayatan? Apa itu penjiwaan? Setelah Anda tahu maknanya penghayatan penjiwaan, baru Anda terapkan ketika Anda mengaplikasikan amalan pengasihan. Seseorang ketika dia beraktivitas tanpa ada penghayatan, tanpa ada penjiwaan, hasilnya pasti zong. Hasilnya pasti tidak maksimal. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.